Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in alladzina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'i rasyidin al muallifin al musannifin الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسلطان الأولياء سيد الشيخ الحسن الشاذلي قدس الله سره وجميع أولياء الله تعالى من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم أجمعين ونخص بذكر إلى مؤلف هذا الكتاب الحجة الإسلام الإمام الغزالي وشارحي الشيخ نووي البنداني ثم إلى حضرة جميع مشايخنا وشيخ شيوخنا ومعلمنا وأساتذتنا ومن آبائنا وأمهاتنا أولادنا وأولاد أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وسائر من حضر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شاء الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzalika la tatruku at-tazawwuda lil akhirati wala taftaru fa inna rabbad dunya wal akhirati wahidun wa huwa fihima karimun rahimun walaysa yazidu lahu karamun bi ta'atika wa innama karamuhu fi ayyusayyira laka tariqal wusuli ilal malakil mukim ilal mulkil mukim wan na'imid daimil mukhallati bis sabri ala tarkis syahawati ayyaman qalaila wa hadha nihayatul karami. Fakadzalika nuli kaya mengkono-mengkono kang kasebut. La tatruku aja ninggal sapa sira at-tazawwuda. Ing demen seneng lil akhirati maring akhirat. Wala taftaru lan aja ketipu sapa sira. Fa inna rabbad dunya Fa inna rabbad dunya mongko sak temene pangerane donya wal akhirati lan akhirat iku wahidun siji. Iku Allah. Wa huwa hale utawi Allah fihi ma ing dalem dunya wal akhirah iku karimun zat kang maha loman, rahimun tur zat kang maha welas. Walaisa yazidulan ora dadi tambah lahu kedue Allah apa karamun kemuliaan bi taatika kelawan sebab ketaatan sira. Wa innama karamuhu wa innama lan angin pastine bareng karamuhu utawi kemuliaane Allah iku fi ayyusayyira ing dalem yen to lumaku sapa fi ayyusayyira ing dalem yen to nglakokaken sapa Allah laka maring sira tariqal wusul ing dalan tumeka
Thariqal wusuli ing dalan kang numekaaken ilal mulkil muqimi ing dalem kerajaan kang langgeng tetep ya. Wan naimid daimi lan kenikmatan kang langgeng al mukhalladi kang abadi. Bisa beri kelawan agawe sabar ala tarki syahawati ing atase ninggal pira-pira syahwat kesenengan. Ayaman ing dalem pira-pira dina kala ila kang sediluk. Wa hadza utawi iki iku nihayatul karami, puncake kemuliaan. Fala tu hadis mongko aja nyeritakno sira nafsaka nyawa dhewe sira bitahwi satil batolin kelawan pira-pira khayalan kang nganggur kang ora migunani. Wa tadi lan anuta sira biulil azmi kelawan golongane wong kang duweni kesabaran kang kuat. Wan nuha lan pira-pira barang kang den larang. Minal ambiyai bayane saking pira-pira para nabi wassolihin lan pira-pira wong kang saleh. Wala tatemau lan aja tomak sapa sira fi antah suda ing dalem yen to manen sapa sira ma ing barang lam tazra kang ora nandur sapa sira. Walaita lan arep-arep man ing wong soma kang poso sapa man wa lan salat sapa man wa jahada lan jihad. Walaita lan ora ana sapa sira iku min somin saking wong kang gelem poso wa lan salat wa jahidin lan jihad wattuqa lan takwa. Wala tatma lan aja tomak sapa sira fi antah suda ing dalem yen to manen sapa sira ma ing barang lam tazra kang ora nandur sapa sira. Walaita lan arep-arep sapa sira min somin saking wong kang poso ahli poso wasala lan ahli salat wajahada lan ahli mujahadah wattaqa lan takwa. Ufira mongko disepura lahu kedeman. Fahadi mongko utawi iki iku jumalun kesimpulan mimma setengah saking barang yang bagi kang sayukjo apa antahfadho yen to ngreksa anhu saking ma jawarihaka ing pira-pira anggota tubuh sira az-zahirata kang ketok anggota tubuh lahiriah. Wa amal hadhil jawarihi lan pira-pira penggawene ikilah pira-pira anggota tubuh utawa awak. Innama sak temene barang iku tatarosahu bisa numbuhno min sifatil qalbi saking pira-pira jernihane ati. Fain arota mongko
lamun ngarepno sapa sira hifdzul jawarihi ing ngreksa anggota tubuh fa'alaika mongko netepono sapa sira bitathhiril qalbi kelawan nyuceni ati. Fahuwa utawi tathhirul qalbi iku takwal batini, yaiku wedine ati batin, takwane batin. Wal qalbi lan ati. Wal qalbu utawi ati. Wal qalbu utawi ati huwa ya qalb iku al mudghatu, daging. Allati idza soluhat, allati kang idza soluhat tatkalane apik apa mudghah soluha mongko dadi apik biha sebab mudghah apa sairul jasati segabehane awak. Wa idza fasadat lan lamuno rusak apa mudghah fasada mongko dadi rusak biha sebab mudghah apa sairul jasadi segabehane awak. Fastagil mongko sibuk sira bi islahihi kelawan ngapik-ngapiki napa qalb. Litas luha mongko yekti bakal dadi apik bihi kelawan islah apa jawari huka sekabehane anggota tubuh sira. Wasolahuhu lan ngapikane qalb iku yakunu ana bimulazamatil muraqabati kelawan netepi muraqabah. Muraqabah merasa diawasi oleh Allah. Demikian halnya hendaknya jangan sampai seseorang itu meninggalkan rasa cintanya dengan negeri akhirat. Jangan sampai seseorang itu tidak memiliki himmah, tidak memiliki kecenderungan atau kecondongan untuk melakukan amal-amal akhirat. Dan jangan sampai tertipu. Karena sesungguhnya Tuhan pemilik dunia dan akhirat itu cuma satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menunjukkan sifat belas kasihannya kepada semua makhluk, kepada siapapun yang ingin mendekat kepadanya. Kemuliaan Allah tidak disebabkan oleh ketaatan seorang hamba, tidak disebabkan oleh amal-amal kebajikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Tapi yang menjadi kemuliaan Allah itu adalah ketika Dia berkehendak untuk memperjalankanmu menuju kepadanya, menuju kepada negeri yang abadi, kenikmatan yang langgeng dan lestari. Dan tidak ada cara lain kecuali menempuhnya dengan kesabaran yang tinggi, selalu istiqomah untuk menjalankan ketaatan-ketaatan, memperbaiki kolbunya dengan husnudzon billah, membangun kolbunya, membenahi, mensucikan kolbunya dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat. Karena kehidupan di dunia tidaklah abadi. Bisa jadi sewaktu-waktu orang itu akan dipanggil oleh Allah. Maka sangat disayangkan sekali apabila orang tersebut belum sempat mengalami proses pembenahan diri, belum sempat mengalami proses penyucian kolbunya, sedangkan tiba-tiba ia dipanggil oleh Allah untuk menghadap. Maka disinilah pentingnya untuk selalu memperhatikan kecenderungan batin terhadap hal-hal yang bisa membangkitkan semangat untuk tawajuh, untuk hadir ke hadratillah dengan melalui mujahadah, dengan mengikis sifat-sifat tercela, menahan diri dari menuruti nafsu syahwatnya, dan tidak terlalu larut dalam tulul amal, panjangnya angan-angan, panjangnya keinginan-keinginan yang bersifat semu,
yang justru itu tidak sama sekali dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya kita selaku hamba Allah, kita diciptakan dengan kasih sayangnya. Kita diciptakan oleh Allah atas dasar cinta. Maka hendaknya memperhatikan hal-hal yang sifatnya esensi, memperhatikan hal-hal yang sifatnya penting untuk membangun hubungan kedekatan kepada penciptanya. Seorang hamba itu wajib membangun kedekatan melalui berbagai mujahadah, melalui muraqabah, mawas diri, muhasabah. Apapun itu yang tujuannya adalah untuk pembenahan hati. Sehingga apabila hati itu menjadi baik, maka semua anggota tubuh akan merespon dengan baik. Maka disinilah ulama-ulama memberikan beberapa tahapan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Kaifiyatus Suluk ila Rabbil Alamin atau At-Tariqatul Wusul ilallahi azza wa jalla. Disebutkan bahwa apabila seseorang itu ingin mencapai atau mengharapkan kehadiran di hadratillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun jasadnya tinggal di bumi, maka tahapan pertama kali adalah hendaknya dia mengikis sifat-sifat tercela di dalam kolbunya. Sedangkan proses ini membutuhkan waktu, membutuhkan kekonsistenan diri untuk selalu mengawasi gerak-gerik nafsu syahwatnya, selalu menangkal ataupun menentang apapun yang menjadi bersitan syahwatnya. Pada proses ini dalam ilmu tasawuf dinamakan takhalli. Takhalli itu adalah pengosongan diri dari sifat-sifat tercela. Kemudian takhalli mengisinya dengan sifat-sifat terpuji. Maka dengan sebab takhalli itulah seseorang itu akan memperoleh tajalli, kehadiran di hadratillah atau penjelmaan. Dia akan mampu melihat isyarat-isyarat robbaniyah di kehidupannya sehari-hari. Dia akan mampu membaca isyarat-isyarat robbaniyah dalam aktivitasnya sehari-hari. Dia akan mampu menangkap nur ilahiyah sehingga muncullah pemahaman yang tidak pada umumnya. Ini adalah tarbiyah Allah secara langsung kepada hambanya yang menginginkan kedekatan. Maka tidak bisa tidak seorang hamba wajib melakukan tahapan proses-proses dari penyucian jiwa, yakni melalui proses takhalli, pengosongan diri dari sifat-sifat tercela, kemudian mengisinya dengan sifat-sifat terpuji yang dinamakan dengan takhalli. Maka apabila seorang hamba itu telah mengikis sifat-sifat tercelanya, maka Allah akan menjaminya dengan sifat-sifat kemuliaannya. Dengan meminjami sifat-sifat kemuliaannya itulah hamba itu akhirnya bisa menyaksikan kehadiran. Banyak kita temukan isyarat-isyarat ketuhanan di alam semesta. Apabila kita melihat bahwa suatu buku atau Al-Quran katakanlah yang berisi kalamullah itu tertutup oleh teks atau dari bentuk fisiknya dia terbungkus oleh cover, sampul, dan akan diketahuilah deretan kalimat-kalimat ketuhanan yang mengindikasikan pada isyarat-isyarat robbaniyah dari makna-maknanya apabila hamba itu mau membukanya. Demikian halnya dengan alam semesta. Semua apa yang kita saksikan, kita pandang di alam semesta ini adalah sampul untuk membuka zatnya Allah. Semua gerak
semua aktivitas yang terjadi di alam semesta ini itu adalah sampul. Maka tidak bisa seseorang itu akan faham apa isi di balik sampul kecuali ia menempuhnya dengan jalan spiritual. Maka disinilah kenapa Allah selalu menyindir hambanya dengan beberapa ayat yang disampaikan melalui kalamnya. Di antaranya sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syura. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Akan kami perlihatkan tanda-tanda kami di ufuk, di tata surya, di alam semesta. Dan kami perlihatkan pula dalam diri mereka. Fil afaq wa fi anfusihim. Artinya seorang hamba itu diberi kesempatan untuk mengakses apa yang bisa diakses melalui panca inderanya, dan diberi kesempatan untuk mengakses apa yang bisa diakses melalui mata hatinya. Apabila kita melihat bahwa bintang-bintang di gugusan tata surya, sehingga kemudian bisa dipotret, bisa digambar, maka hal itu tidak mungkin bisa dilihat atau disaksikan dengan mata telanjang. Tentunya kita akan melihatnya dengan mata pinjaman, yakni teleskop. Sesuatu yang tampaknya jauh, bahkan tidak terlihat, dengan bantuan teleskop akan tampak terlihat jelas, bahkan terlihat seolah-olah sangat dekat. Ini adalah sebuah perumpamaan bahwa mata lahiriah seorang hamba itu menjadi penghalang dari titik objek yang paling jauh. Sekuat apapun akan memiliki keterbatasan. Tapi berbeda dengan mata batiniah. Karena kolbu itu juga memiliki mata yang memandang, yang ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga apapun yang tampak jauh dalam pandangan mata lahiriah akan tampak dekat dalam pandangan mata batiniah. Inilah isyarat-isyarat yang disampaikan oleh Allah melalui ayat-ayatnya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim awalam yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga mereka mendapatkan kejelasan bahwa sesungguhnya Allah itu Maha benar. Maka bagi seorang hamba yang menempuh jalan-jalan penyucian batin, penyucian diri, maka pertama kali yang dia bangun adalah membangun prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia terima dari takdirnya, apapun yang ia rasakan dari bentuk-bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita sendiri, baik itu berupa rasa senang, rasa sedih. Karena diri kita ini tak ubahnya seperti rumah singgahan. Di pagi hari kadang kita disinggahi tamu bernama kesedihan. Di siang hari kita disinggahi tamu yang bernama kelelahan. Kadang di sore hari kita disinggahi seorang tamu bernama kekecewaan. Di malam hari kita disinggahi oleh tamu dengan ruwetnya pikiran, atau susah, gundah, dan berbagai banyak hal yang datang silih berganti. Rasa senang, tertawa gembira, bahagia, itu adalah tamu. Maka sangat logis dalam syairnya Jalaluddin Rumi disebutkan innal insana buyutun diyafah. Manusia itu adalah rumah singgahan para tamu.
baitud diyafah. Manusia itu adalah rumah singgah untuk para tamu atau para musafir. Bisa jadi musafir itu berupa kesenangan. Bisa jadi musafir itu berupa rasa kecewa. Bisa jadi musafir itu berupa rasa sedih. Atau bahkan berupa tangisan. Atau berupa patah hati. Yang mana semua bentuk tamu yang datang itu menunjukkan bahwa manusia tidak lepas dari ketentuan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya jika seseorang itu memiliki kecenderungan yang kuat tentang negeri akhirat, maka dalam aktivitas di dunianya dia akan melihat sesuatu itu yang paling esensi dan paling penting. Artinya memperhatikan apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Shahihain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah itu tidak melihat bentuk tubuhmu, tidak melihat ketampananmu, tidak melihat kecantikanmu, tidak melihat apa yang kamu miliki. Tetapi yang Allah lihat, yang Allah perhatikan tanpa lengah sedikit pun adalah apa yang ada di dalam hatimu dan apa wujud dari amal yang kamu persembahkan. Maka jika seorang hamba terfokus pada hal-hal yang bersifat esensi, artinya sesuatu yang menjadi tempatnya Allah memandang, maka Allah tampakkan dalam kehidupan sehari-hari sesuatu yang bersifat esensi. Tapi jika hamba itu lebih condong atau lebih cenderung melihat hal-hal yang bersifat musnah atau rusak, tidak abadi, maka Allah tampakkan dalam kesehariannya hal-hal yang bersifat musnah atau justru hal-hal yang sama sekali tidak menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi hamba itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan urgent. Maka disinilah Allah itu akan memperlakukan kita, memperlakukan hambanya menurut kadar kecenderungannya. Jika kecenderungan hamba itu kepada negeri akhirat, maka amal-amal duniawinya akan berorientasi pada akhirat. Tapi jika hamba itu kecenderungannya pada duniawi, ya, maka sekalipun itu amal akhirat, endingnya tetap berorientasi pada amal-amal duniawi. Maka itulah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul. Betapa banyak seorang hamba melakukan dari sisi lahiriah terlihat amal-amal dunia, namun pada hakikatnya itu adalah amal-amal untuk akhiratnya. Dan juga betapa banyak hamba itu dalam sisi lahiriahnya tampak seolah melakukan amal-amal akhirat, tapi pada kenyataannya adalah bertujuan untuk duniawinya. Maka disinilah seorang hamba itu diwajibkan untuk bermuhasabah, untuk membenahi hati bagaimana cara memperoleh jalan atau wusul untuk sampai kepada Allah. Bagaimana hati ini menjadi motor untuk menggerakkan semua anggota tubuh menjadi baik, menjadi sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar cahaya-cahaya ketuhanan mudah diterima oleh hamba itu sendiri, sehingga kelak dia kembali kepada Allah dengan menerima ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-qawlu fi ma'asil qalbi wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna
بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.